Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai salat Jumat pada hari ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah kas masjid saldo pada tanggal 22 April 2022 adalah Rp41.633.410. Penerimaan melalui infak dan lain-lain sejumlah Rp11.505.976 dan pengeluaran sejumlah Rp36.499.695 dan saldo kas masjid per 13 Mei 2022 adalah Rp16.639.691. Saldo zakat tanggal 22 April 2022 adalah Rp7.252.000. Imam dan khotib pada hari ini adalah Ustadz Dedi Fadillah. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Muazin hari ini adalah Saudara Aziz Rifai. Waktu sholat Jumat jam 11.51. Alhamdulillah sudah memasuki waktu sholat. Dan ada informasi tambahan adalah kami mengajak jamaah Masjid Salahuddin ikut kajian rutin yang insya Allah diadakan setiap hari Rabu offline di dalam masjid dan bisa juga diikuti melalui streaming. DKI Masjid membuka program kegiatan zakat dan penyaluranannya dan juga membuka program tabungan kurban. Bagi para jamaah yang ingin mengikuti program tersebut bisa menghubungi dari pihak DKM. Selanjutnya, bagi para muslimin yang masih di luar masjid, dipersilakan segera bersiap-siap ke masjid dan mengisi saf karena pelaksanaan akan segera dimulai. Dan bagi jamaah yang sudah berada di masjid, mohon keikhlasannya untuk meluruskan saf dan mengisi saf yang masih kosong di depan. Demi kesempurnaan sholat berjamaah kita. Dan dimohon agar alat komunikasi berupa handphone dan lain-lain untuk dinonaktifkan dan dipastikan tidak berbunyi selama pelaksanaan sholat berlangsung. Dan juga dimohon kepada jamaah untuk melaksanakan tata tertib sholat Jumat antara lain tetap mematuhi prokes dan memakai masker. Mengingatkan kepada jamaah agar setiap pelaksanaan sholat Jumat segera datang ke masjid paling lambat sebelum khotib naik mimbar. Dan terakhir, tak lupa pula kami mengingatkan kepada para jamaah untuk menyisipkan di dalam doa kita agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan melancarkan seluruh pekerjaan kita demi tercapainya target yang dibebankan kepada kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima amal ibadah kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yatakabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Maka dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya, dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal ibadah kita dan kita akan menjadi orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Setelah kita menjalankan satu ibadah, hendaklah kita terus bersiap untuk menjalankan ibadah yang berikutnya. Allah memerintahkan kita untuk istiqamah di jalannya, konsisten dalam melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan penuh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan puasa di siang hari, kemudian menegakkan qiyamul lail atau tarawih di malam hari, kemudian kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan. Kita juga memperbanyak sedekah dan zakat kita pada bulan-bulan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika datang Syawal, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah, untuk konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang ulama dari kalangan salaf, mereka mengatakan bahwa seburuk-buruk manusia adalah mereka yang hanya mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Ketika Ramadan usai, maka usai sudah puasanya.
Ketika Ramadan selesai, maka selesai juga qiyamul lailnya. Ketika Ramadan pergi dan berakhir, maka sudah lagi tidak memperhatikan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi membacanya. Dan jadilah Al-Quran hanya menjadi hiasan-hiasan di rak-rak buku kita, tanpa kita menolehnya sama sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yatin, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Perintah Allah Subhanahu wa taala kita beribadah kepadanya sampai datang kematian, bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Maka ikhwani a'adillah wa iyyakum, perhatikanlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia beristiqamah, ajak atau dia konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun bulan-bulan penuh berkah telah pergi dan berakhir, maka dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perintah ibadah bukan hanya di bulan Ramadan. Karena Allah yang kita ibadahi di bulan Ramadan, Dia adalah ilah juga di bulan-bulan yang lainnya. Allah yang kita sembah di bulan Ramadan, Dialah Allah yang juga menguasai bulan-bulan lainnya. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Apa makna istiqamah dalam hal ini? Istiqamah yang utama adalah lam yusyriku hatta matu, tidak berbuat syirik sampai dia menemui kematian. Ini namanya istiqamah. Bila terus istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pada seseorang istiqamah. Istiqamah itu adalah karamah yang terbesar bagi para wali Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi wali Allah, maka istiqamahlah beribadah kepadanya. Kepada salah seorang ulama mengatakan dalam Majmu' Al-Fatawa, beliau berkata, wa annal karamati luzumul istiqamah, sesungguhnya karamah wali Allah adalah bisa terus istiqamah. Jadi manakala kita istiqamah beribadah kepada Allah, tidak menduakan Dia dengan apapun dalam peribadatan, maka sesungguhnya kita adalah wali Allah. Karena wali Allah bukan orang-orang yang penuh dengan keanehan, yang bisa melakukan ini dan itu, tapi wali Allah adalah orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia wali Allah walaupun dia tidak punya keajaiban-keajaiban, walaupun dia tidak punya keanehan-keanehan, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, bagaimana caranya kita beristiqamah? Maka ada beberapa kiat atau cara untuk menggapai istiqamah. Yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika kita beribadah itu bukan karena kesalehan kita. Ketika kita mampu bersedekah itu bukan karena kedermawanan kita. Ketika kita mampu berpuasa, solat malam, itu bukan karena kitanya yang rajin, tapi karena Allah memberikan kita kemudahan untuk melakukan hal itu. Lihatlah banyak orang yang kaya, banyak orang yang dermawan, tapi mereka lengah ketika saat-saat terbaik dia tidak bersedekah kepada fakir dan miskin. Lihatlah orang-orang yang memiliki ketaatan, tapi dia lengah di saat Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadanya. Lihatlah betapa banyak orang-orang yang penuh ilmunya, ilmu keagamaannya luar biasa hebatnya, tapi dia lengah di saat-saat malam penuh keberkahan. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, bersyukurlah kita kepada Allah manakala musim-musim kebaikan Allah memberikan kita kemudahan beribadah kepadanya. Kita bisa berpuasa di siang harinya, kemudian kita solat malam di malam harinya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, banyak orang yang sudah melakukan ketaatan sebulan penuh, tapi begitu masuk bulan Syawal maka tinggalkan semua ibadahnya. Maka perbanyaklah doa kepada Allah. Katakanlah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubuna ala dinik. Wahai orang zat yang membulak-balikan hati, maka tetapkanlah hati-hati kami di dalam agamamu. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mal aksaru du'aik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Istrinya Ummu Salamah bertanya, Ummu Salamah ini adalah ibu dari Anas bin Malik. Beliau bertanya, wahai Rasulullah,
Apa doa yang paling banyak kau ucapkan? Nabi berkata, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Maka inilah doa yang paling banyak didoakan atau dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, wahai Ummu Salamah, innahu laisa adami illa wa qalbuhu baina usbu'aini minar rahman min asabi'illah, faman syaa'a aqama wa man syaa'a azak. Kenapa doa ini harus sering diucapkan? Karena ketahuilah wahai Ummu Salamah, karena hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan berikan keteguhan dalam iman siapa saja yang Dia kehendaki. Namun siapa saja yang Allah kehendaki, Allah pun bisa menyesatkannya kapan saja. Maka kita lihat ikhwani a'adhalillah wa iyyakum, orang-orang yang berilmu tinggi dalam agama, dengan mudahnya Allah simpangkan mereka dari jalan kebenaran. Tapi betapa banyak orang-orang yang tersesat atau orang-orang yang melakukan maksiat, tiba-tiba dia bertaubat kepada Allah dan Allah tunjuki jalan-jalan kemuliaan bagi mereka. Maka ikhwani a'adhalillah wa iyyakum, begitu juga Mu'adz bin Mu'adz meriwayatkan di sini membacakan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kau condongkan atau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengarahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dengan cara apapun kita berusaha untuk apapun, tapi jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan bisa kita melakukan kebaikan. Maka sumber kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan diri kita bergantung pada kehebatan atau kemuliaan diri kita sendiri. Lihatlah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam zikir pagi dan petang yang dianjurkan kita untuk membacanya. Nabi mengajarkan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, wahai yang maha hidup dan yang maha perkaya, yang maha kaya, birahmatika astaghits, rahmat dan kasih sayangmu aku harapkan. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfatan ain, jangan kau biarkan aku memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendakku sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Maka ikhwani a'adhalillah wa iyyakum, Allah juga berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu', sesungguhnya jiwa-jiwa kita condong kepada keburukan. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mengarahkan kita kepada kebaikan. Kemudian ikhwani a'adhalillah wa iyyakum, cara yang kedua adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, wa ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum. Beliau berkata, segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas karena Allah pasti tidak akan bermanfaat dan tidak akan kekal. Maka lakukanlah semuanya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, maka lillahi yabqa, semua yang dilakukan karena Allah itulah yang akan kekal, itulah yang akan selalu dikenang, dan itulah yang akan senantiasa menjadi penyelamat bagi pelakunya. Ikhwani a'adhalillah wa iyyakum. Kemudian kiat istiqamah yang ketiga adalah, walaupun sedikit maka beramallah. Jangan lihat banyaknya, tapi ketika itu, setelah itu kita meninggalkannya. Seperti kebanyakan orang yang ketika Ramadan dia bisa menghatamkan 2-3 juz Quran dalam satu bulan, tapi di bulan-bulan lainnya dia tidak membaca sama sekali. Jangan seperti itu, tapi lakukanlah yang istiqamah, yang cenderung, yang terus menerus kita lakukan. Yang penting ajak walaupun sedikit dan beramal. Jangan lihatlah kemampuan kita, batas kemampuan kita. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallahi taala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan terus menerus, wa in qalla, walaupun amalan itu nampak sedikit. Salman pernah menasihati Abu Darda dan berkata, Salman ini, dan perkataan Nabi dan perkataan Salman ini disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Salman bermalam di rumah Abu Darda. Kemudian Abu Darda bangun setiap malam dan tidak pernah tidur. Dia solat malam, tapi ketika dia ketika Salman bermalam di rumah Abu Darda, ketika Abu Darda ingin bangun solat malam, ditahan oleh Abu Darda, dikatakan, tidurlah. Ketika di awal malam beliau memerintahkan sahabatnya Abu Darda untuk tidur. Kemudian ketika tengah malam Abu Darda bangun lagi, kemudian Salman menahan tangannya dan mengatakan, tidurlah.
namun ketika sudah masuk sepertiga malam akhir, Abu Darda mulai bangun. Kemudian Salman berkata, inilah saatnya kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal ini diadukan oleh Abu Darda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Ketahuilah Abu Darda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak dari badanmu. Fali nafsika 'alaihi haqqan, tapi jiwamu, dirimu juga punya hak atas badanmu. Wali ahlika 'alaika haqqan, begitupun di keluargamu, mereka juga punya hak atas dirimu. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqah, maka berikanlah haknya bagi siapa saja yang memiliki hak di hatimu. Ketika kau bertemu dengan keluargamu, datangi dia dengan sepenuh hati yang jiwamu beradanya bersama mereka. Jangan berpura-pura, tapi datangi mereka dengan apa adanya. Begitupun ketika kau bertemu dengan dirimu, tunaikan kebutuhanmu seperti apa yang kau inginkan dan apa yang kau kehendaki. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tiba haknya yang harus kita penuhi, maka penuhilah juga hak Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'adzalillah wa iyyakum. Inilah tips agar kita menjadi orang yang istiqamah yang kedua. Kemudian jadikanlah seluruh amal yang ketiga, yaitu beramallah yang seterus menerus walaupun itu sedikit. Kemudian yang keempat, rajinlah muhasabah, menghitung diri kita sendiri. Sudah berapa banyak amal yang kita lakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat, dan perhatikan amal apa yang sudah kalian siapkan untuk hari esok. Lihatlah apa amalan yang sudah kita berbuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah seorang muslim dia memiliki amal yang tersembunyi, yang tidak ada orang lain tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Usahakanlah kita punya amalan yang bisa kita banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, yang terakhir, tips agar kita mendapatkan istiqamah atau atau kita konsisten beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah teman-teman yang baik. Pilihlah teman-teman yang bisa mengingatkan kita ketika kita melaksanakan kekeliruan, dan carilah teman bukan yang hanya sekedar bisa memuji, tapi teman yang bisa meluruskan ketika kita melakukan kekeliruan. Bukan teman yang senantiasa membenarkan apa yang kita lakukan, tapi carilah teman yang mengingatkan ketika kita lupa, yang meluruskan ketika kita mulai bengkok. Maka kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih, sesungguhnya seseorang itu tergantung dari teman-temannya. Bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun itu tersesat karena dia salah memilih teman-teman. Dia pilih Haman sang penjilat, dia pilih juga Qarun, orang kaya yang mencari keuntungan untuk pribadinya sendiri. Maka jadilah Fir'aun tersesat dirinya sendiri, semakin diagungkan Haman yang senantiasa mengambil proyek-proyek dari Fir'aun untuk membangun bangunan tinggi agar bisa bertemu dengan Musa, terus membenarkan apa yang dikatakan Fir'aun. Begitu juga dengan Qarun yang senantiasa membenarkan apa yang dikatakan oleh Fir'aun agar dia mendapatkan keuntungan-keuntungan dari dunianya. Maka ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, carilah teman yang baik, karena mereka lah nanti Allah Subhanahu wa taala mereka akan Allah Subhanahu wa taala membenarkan agama kita dan meluruskan langkah-langkah kita. Kemudian ikhwani a'adzalillah wa iyyakum, yang terakhir, mulailah kita melakukan satu amalan-amalan ringan, amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Mulailah dengan puasa Syawal 6 hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahr." Siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan berpuasa setahun penuh tanpa berhenti. Semoga kita semua bisa istiqamah pada Ramadan ini dan melanjutkan ibadah terus hingga maut menjemput. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala Muhammadanil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun
أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على النبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله